Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Naes, saya mahasiswi dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, Angkatan 22. Jadi, sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan atau memaparkan tugas akhir saya dari mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Di sini materi saya yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Baik, adapun pembahasannya yaitu pengertian ANOVA, ANOVA satu arah, ANOVA dua arah, serta apa itu kesimpulannya. Yang kita masuk di materi pertama yaitu pengertian ANOVA. Jadi sebenarnya ANOVA itu apa sih? ANOVA atau analisis variance adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Analisis varian dapat dilakukan untuk menganalisis data yang berasal dari berbagai macam jenis dan desain penelitian. Selanjutnya kita masuk pada ANOVA satu arah. Jadi dinamakan analisis varian satu arah atau ANOVA satu arah karena analisisnya menggunakan varians dan data hasil pengamatan merupakan pengaruh satu faktor. Dari tiap populasi secara independen, kita ambil sebuah sampel acak berukuran N1 dari populasi ke-1, N2 dari populasi kedua, dan seterusnya berukuran NK dari populasi ke-K. Data sampel akan dinyatakan dengan YIJ, yang berarti data KJ dalam sampel yang diambil dari populasi KI. ANOVA satu jalur yaitu analisis yang melibatkan hanya satu PU bebas. Secara rinci, ANOVA satu arah digunakan dalam suatu penelitian yang memiliki ciri berikut. Yang pertama, melibatkan hanya satu PU bebas dengan dua kategori atau lebih yang dipilih dan ditentukan oleh peneliti secara tidak acak. Nah, kategori yang dipilih disebut tidak acak karena peneliti tidak bermaksud menggeneralisasikan hasilnya ke kategori lain di luar yang diteliti pada PUBA itu. Sebagai contoh, PUBA jenis kelamin yang terdiri atas dua kategori, yaitu pria dan wanita. Atau peneliti hendak membandingkan keberhasilan antara metode A, B, dan C dalam meningkatkan semangat belajar tanpa memaksudkan menggeneralisasikan ke metode lain di luar ketiga metode tersebut. Nah, perbedaan antara kategori atau tingkatan pada PUBA bebas dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Setiap subjek merupakan anggota dari hanya satu kelompok pada PUBA bebas dan dipilih secara acak dari populasi tertentu. Nah, adapun rumusnya, di sini rumusnya yaitu KR sama dengan JK per DB, atau JK sama dengan jumlah kuadrat atau sum of square, dan DB sama dengan derajat bebas atau degree of freedom. Menghitung nilai ANOVA atau F sama dengan F hitung sama dengan VA per VD sama dengan KRA per KRD sama dengan JKA banding DBA per JKA dibanding DBD sama dengan varian antar grup per varian antar grup. Varian dalam grup dapat juga disebut varian kesalahan. Dapat dirumuskan JKA sama dengan sigma XAI pangkat 2 per NAI dikurang sigma XR kuadrat per N untuk DBA sama dengan A kurang 1. JKD sama dengan sigma XT kuadrat dikurang sigma dalam kurung sigma XAI kuadrat per NAI untuk DBD sama dengan N kurang A. Selanjutnya adalah ANOVA dua arah. ANOVA dua arah digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata 3 atau lebih kelompok independen yang ditugaskan pada dua variabel. Tujuan dari pengujian ANOVA dua arah adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. ANOVA dua arah ini digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Faktor lain ini bisa berubah perlakuan lain yang sudah terkondisikan.
Pertimbangan memasukkan faktor kedua sebagai sumber keragaman ini perlu bila faktor itu dikelompokkan, sehingga keragaman antar kelompok sangat besar, tetapi kecil dalam kelompoknya sendiri. ANOVA dua arah itu terbagi atas dua, yaitu ANOVA dua arah tanpa reaksi dan ANOVA dua arah dan ANOVA dua arah dengan interaksi. Baik, adapun kesimpulannya yaitu ANAVA atau ANOVA adalah anonim dari analisis varian terjemahan dari analysis of variance, sehingga banyak orang menyebutnya dengan ANOVA. ANOVA merupakan bagian dari metode analisis statistika yang tergolong analisis komparatif atau perbandingan lebih dari dua rata-rata. Pada pengujian ANOVA 2 didasarkan pada pengamatan dua kriteria. Setiap kriteria dalam pengujian ANOVA mempunyai level. Tujuan dari pengujian ANOVA 2 arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk menutup sesi presentasi saya ini, ada kutipan yang ingin saya sampaikan, yaitu follow your dreams, not your boyfriend. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.